Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita bahas video atau berita yang menarik ini ya. Soal juragan sirkuit Mandalika itu rugi 8,6 triliun ya. Yang dibilang apa yang diceritakan Formula E ya. Padahal ini semua sudah dibantu oleh pemerintah dengan segala kekuatannya. Tetapi ternyata terbukti rugi besar 4,6 triliun, bayangkan. Itu nggak tanggung-tanggung ruginya 4,6 triliun itu. Rugi 4,6 triliun itu bayangkan, itu bisa satu BUMN menengah. Ketika di Jasa Marga misalnya keuntungan bersihnya itu saja paling cuma 2, sekian triliun. Itu sudah yang paling besar. Jadi kalau ruginya sampai 4,6 triliun itu kebangetan ya. Kok bisa rugi sebesar itu ya? Oke, ini ada berita ya. Bukan hoax, juragan sirkuit Mandalika kelilit utang 4,6 triliun. Sorry, bukan rugi ya, tapi kelilit utang. Sorry, maaf sekali lagi. Kelilit utang ya. 4,6 triliun. Kemudian rugi bandar, InJourney bakal hapus event WSBK dari sirkuit Mandalika. Coba kita lihat ya. Dan katanya nggak mampu bayar lagi dia sudah. Jadi kadang-kadang kita juga heran yang dikejar-kejar Formula E, ternyata saingannya ya versi pemerintahnya rugi bandar ya, rugi gede. Oke, coba kita bacakan ya, saudara sekalian. Sekali lagi ya, rugi ya, bukan utang. Utang ya, bukan rugi ya, utang ya. Utang. Kita tidak tahu ruginya berapa, tapi yang jelas utangnya 4,6 triliun. Oke. Bukan hoax, juragan sirkuit Mandalika kelilit utang 4,6 triliun. Beberapa hari yang lalu dia ada tagihan rumah sakit di mana gitu juga sekian besar juga. Oke. Ibarat pepatah tak ada pesta yang tak usai, begitulah gambaran nasib pengelola sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat NTB. Usai gegap gempita keberhasilan MotoGP dan World Superbike, kini terseok-seok menanggung utang hingga 4,6 triliun. Kok bisa? Holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tengah menanggung utang 4,6 triliun dari proyek sirkuit Mandalika. Direktur Utama InJourney, Doni Oskaria, menjelaskan utang tersebut terbagi dalam 2 termin pembayaran ya. Kewajiban pembayaran jangka pendek short term yang harus menyediakan dana hingga 1,2 triliun, belum lagi kewajiban jangka panjang long term mencapai 3,4 triliun. Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term. Ini diantaranya untuk bayar pembangunan grandstand, VIP village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event, kata Doni yang dikutip saat RDP dengan Komisi 6 DPR Rabu kemarin. Doni memaparkan satu-satunya untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek ini, dirinya mengajukan penyertaan modal negara, lagi-lagi PMN, sebesar 1,05 triliun untuk ITDC. Sedangkan kewajiban jangka panjang yang sebesar 3,4 triliun, Doni memaparkan sejumlah strategi. Pertama, pihaknya akan menghilangkan biaya-biaya, salah satunya dengan menghapus event World Superbike WSBK dari sirkuit Mandalika. Ini karena event tersebut memberikan kerugian hingga 100 miliar. Ya rugi juga kan berarti kan. Selain itu MGPA yang merupakan pengelola sirkuit Mandalika akan mengaktifkan sirkuit untuk ajang internasional lainnya yang lebih menguntungkan. Langkah lain, ITDC akan mengundang swasta untuk berinvestasi di lahan sekitar sirkuit Mandalika. Saat ini ITDC memiliki hak pengelolaan lahan 1.200 hektar. Hanya saja nanti price-nya akan kita review terlebih dahulu,
Karena saat ini price yang ditawarkan itu harganya 3 kali lipat lebih mahal dari kalau kita beli lahan di sana. Jadi tidak ada investor yang masuk, katanya mencoba curhat ke DPR. Ya, itu kebanggaannya kekuasaan ya. Bayangkan ya. Padahal yang namanya Formula E sama, membangun yang baru juga, tapi kok bisa lebih efektif ya, bisa lebih baik, bagaimana ya? Liputan6.com, Jakarta, holding BUMN pariwisata in journey tengah putar strategi untuk menyehatkan perusahaan yang mengelola sirkuit Mandalika, yaitu Mandalika Grand Prix Association MGPA. MGPA saat ini disebut-sebut tengah menelan kerugian dari pengelolaan sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika sendiri tahun ini kembali menjadi tuan rumah ajang balapan internasional bergengsi yaitu World Superbike dan MotoGP. Hanya saja event besar itu ternyata tidak banyak membantu MGPA untuk mendapat keuntungan. Direktur Utama Injourney Doni Oskaria menjelaskan untuk meminimalisir kerugian, dirinya tengah mengusulkan untuk mundur dari tuan rumah WSBK tahun depan. Dengan menghapus WSBK dari event tahunan di sirkuit Mandalika, Doni menyebut mampu mengurangi kos yang timbul mencapai 100 miliar. MotoGP juga rugi. Begitu juga dengan event MotoGP, kata Doni, ajang balapan bergengsi dunia itu ternyata menimbulkan gap antara pemasukan dan biaya operasional sekitar 50 miliar. Hanya saja kalau untuk MotoGP ini kita bisa masih menutupi dengan mencari sponsor, kita optimalkan, tegas dia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manprakrab Sandiaga Uno menargetkan MotoGP 2023 yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok bisa menggenjot kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Direncanakan pelaksanaan balap MotoGP 2023 di Mandalika berlangsung pada akhir Oktober 2023. Target tahun lalu 10%, tahun ini bisa naik 15-17% dari total 200.000 tiket selama 3 hari dapat datang dari luar negeri, kata Sandi dalam jumpa pers seusai peluncuran memperkenalkan Gresini Racing, penggemar MotoGP di Indonesia di Jakarta Senin 6 Februari 2023. Oke, udah lama ya. Oke. Ya, sahabat sekalian, ini berita sebelumnya ya. Yang jelas ini berita kemarin ya. Rugi MotoGP sirkuit, pengelola sirkuit Mandalika yang membuat 2 event yaitu MotoGP dan Superbike. Padahal kita tahu bahwa event ini betul-betul dibanggakan pemerintah, presiden turun tangan, para pembalap motornya diterima oleh presiden. Tapi ternyata rugi. Ya, kita juga heran ya kenapa bisa rugi begitu ya. Padahal ada dukungan sponsor. Kalau soal sirkuit baru bangun ya sama, di Ancol juga baru bangun Formula E. Di mana soalnya ya? Jadi kalau keuangan Formula E saya nggak terlalu paham, tapi yang jelas ini kan utangnya nggak tanggung-tanggung 4,6 triliun. Jadi kalau ada pembanding dengan Formula E-nya ya silakan bandingkan. Tetapi ketika Formula E sudah diselenggarakan untuk kedua kalinya setahun ini, itu kan menunjukkan lebih reliable ya pilihan Anies Baswedan untuk menyelenggarakan Formula E itu yang ditentang oleh semua orang yang jelas. Bahkan tadinya rencana menggunakan jalan di Jakarta yaitu di sekitar Monas akhirnya ditolak karena dianggap goncangannya akan mengganggu tidur istana presiden. Ganggu istana presiden ya. Keamanan ya masuk akal. Akhirnya dorong ke sirkuit Ancol sana, di Ancol sana, dan kemudian malah bisa lebih menjamin sustainability ya dengan membangun sirkuit yang baru tersebut. Itu yang harus kita catat, kok bisa ya begitu ya. Oke, sobat era sekalian, ya itulah ya. Kalau kita bicara sesuatu yang objektif itu akan ketahuan dengan sendirinya mana loyang mana emasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.